Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 670. Oleh karena janji Tuhan dan hukum para leluhur, para orang kudus Allah bertahan dalam kasih persaudaraan, karena di dalam mereka selalu ada satu roh dan satu iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku. Hari ini tanggal 12 November, Bunda Gereja memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir yang hidup pada abad ke-16, 1580 hingga 1623. Yohanes Kuntsevich lahir di Ukraina pada tahun 1580 dari keluarga Ortodoks Katolik pada tahun 1604. Ia masuk ke biara Ordo Santo Basilius Agung di kota Vilnius dan mengambil nama Yosafat. Ia berkarya dengan giat melalui khotbah-khotbah untuk mengarahkan orang-orang Kristen kepada kesatuan dalam gereja Katolik Roma. Ia dipilih in Ordo Uskup Agung Poloks. Selama menjalani karya kerasulan dengan semangat untuk menyatukan orang-orang Ruten, ia mendapat perlawanan dari beberapa orang yang menggalang pemberontakan rakyat di Vitebsk tahun 1623. Ia dibunuh dan dibuang ke sungai Divina. Ia dikanonisasi tahun 1867 sebagai martir oikumenis. Dengan memperingati kesatuan gereja yang dijalin melalui doa dan antara saudara-saudara yang terpisah sambil menghargai perbedaan ritus dan tradisi yang ada. Mari pada awal misa kudus ini kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita satukan doa kita dalam doa pembukaan, dan mari dalam misa kudus ini kita juga berdoa untuk arwah almarhumah Oi Xiao Ying. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan roh-Mu, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudara kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk kesemuanya itu. Sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun, mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa kesemuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refrain. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Refrain. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu
sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari Jumat ini juga ketika Bunda Gereja memperingati peringatan wajib Santo Yosafat yang adalah uskup dan martir, dan beberapa waktu ke depan hingga akhir tahun liturgi, kita diajak untuk merenungkan tema akhir zaman. Akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua kali atau kedatangan Yesus yang terakhir kali yang waktunya kita tidak tahu. Panggilan perutusan bagi kita untuk berjaga, untuk waspada. Nah, bagaimana itu melaksanakannya? Maka sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama akan menjadi panduan dan memberikan pencerahan bagi kita. Tadi refrain Mazmur Tanggapan yang kita deraskan bersama, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Memang dalam dunia ini manusia terpesona dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan langit, bulan purnama, kemudian gerhana matahari, dan seterusnya. Semuanya indah. Nah, bahkan hal-hal yang konkret dalam keseharian kita. Kalau misalkan ada rumah yang bagus, lalu kita akan bertanya, itu rumahnya siapa? Ya. Kalau ada mobil yang bagus, kita akan tanya, itu mobilnya siapa? Jadi, benda menunjuk pada pemilik. Benda menunjuk pada pemilik. Nah, tetapi apa yang terjadi? Bacaan pertama yang tadi diambil dari kitab Kebijaksanaan mengingatkan kita bahwa anehnya kita manusia, mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Kita kagum, kita terpesona dengan ciptaan, dengan alam semesta. Tetapi karena kita tenggelam, larut
dalam kesibukan harian kita, maka jarang orang yang sampai pada keyakinan bahwa ini semua ada karena di sana ada Tuhan, karena di sana ada Allah. Contoh saja, barang yang magnetnya itu dahsyat sekali adalah uang. Untuk seluruh dunia, uang mempersatukan dolar. Untuk Eropa di sana, yang mempersatukan adalah euro. Untuk kita di Indonesia, yang mempersatukan itu adalah rupiah. Dan karena itu kita mencari rezeki dari hari ke hari, tetapi kadang-kadang kita tergoda untuk mencari, tetapi lupa mencari dan menemukan siapa di balik semuanya ini. Di sana ada Tuhan, di sana ada Allah. Nah, maka pada hari ini kita diingatkan, kita disadarkan untuk memohon rahmat kebijaksanaan supaya di balik hiruk pikuk kesibukan kita mencari rezeki dan seterusnya, kita sampai pada titik di mana kita meyakini bahwa semuanya ini ada, semuanya ini dianugerahkan kepada kita karena Allah yang Maha Pengasih. Karena di sana ada Tuhan yang mengasihi kita dan menghendaki kita bahagia. Nah, justru karena itu, maka dalam bacaan Injil tadi, supaya dapat memperoleh kebijaksanaan itu, maka Yesus mengajak para muridnya dan para pengikutnya untuk belajar pada sejarah. Sejarah apa? 2 kasus disebutkan. Yang pertama kasus Nuh, dan yang kedua kasus Lot. Kasus Nuh, apa yang terjadi? Orang sibuk dari hari ke hari, lupa akan Tuhan. Tadi dilukiskan, orang-orang makan dan minum, kawin dikawinkan, dan seterusnya. Lalu tibalah saatnya air bah membinasakan mereka semua. Mereka tidak siap, kecuali Nuh yang masuk dalam bahtera. Begitu juga kasus Lot. Pada zaman Lot, orang makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, larut tenggelam dalam kesibukan harian. Tetapi lupa bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan, ada Allah. Sampai apa? Mereka semua binasa karena hujan api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua kecuali Lot. Yesus mengajak para muridnya dan para pengikutnya untuk memohon rahmat kebijaksanaan supaya di dalam keseharian kita hari lepas hari melalui pelbagai agenda, aktivitas, kesibukan kita, akhirnya toh kita masih bisa merasakan dan mengalami penyelenggaraan ilahi. Allah yang mengasihi kita, Allah yang menghendaki kita sehat walafiat, yang menghendaki kita bahagia, yang menghendaki kita memperoleh hidup yang kekal. Maka mari kita mohonkan rahmat ini supaya dari hari ke hari kita tidak hanya berhenti pada keseharian kita yang ditandai dengan kesibukan mencari rezeki, tetapi di balik itu semua kita sampai pada keyakinan berdasar bahwa di sana ada Tuhan yang mengasihi kita, yang menghendaki kita bahagia, yang menghendaki kita memperoleh hidup kekal. Kita mohon rahmat ini.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah berkat-Mu atas persembahan ini, dan teguhkanlah kami dalam iman yang dipegang teguh oleh Santo Yosafat sampai menumpahkan darahnya. Dalam misa kudus ini kami juga berdoa untuk anakmu Oi Syawi Ing yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Anugerahkanlah rahmat kerahiman baginya dan mahkotailah dia dengan mahkota Paskah kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengubarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, Engkau berkenan menguruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon panahlah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah menamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu
terutama bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Yosafat dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Uskup kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umatmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat yang kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Hakim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi saja maka saya akan sembuh.
tubuh dan darah Kristus. Amin.
Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya kembali untuk selama-lamanya. Sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, berkat perjamuan surgawi ini kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami, dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 643.